Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan terlebih dahulu dengan sama-sama baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekalian kita mulakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian purnama ya. Setelah sekian waktu kita tidak melakukan agenda tahsinul Quran karena padatnya agenda Ramadan, dilanjutkan dengan Idul Fitri. Hari ini kita mulai kembali. Mudah-mudahan masih ada jejak-jejak kemarin yang terus kita ingat dan kita tidak tinggalkan. Dan mudah-mudahan hari ini dan ke depan Allah senantiasa kuatkan, Allah ringankan untuk bisa sama-sama meniti keilmuan ini. Salawat salam semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan tentu kita umatnya. Terkhusus buat sahabat-sahabat kita yang belum atau tidak bisa hadir, semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang tengah disibukkan dengan urusannya semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, ada baik sekalian, hari ini kita insyaallah seperti biasa nanti kurang lebih sampai pukul 6 kita akan sama-sama mengokohkan kembali, menguatkan kembali bacaan Al-Quran kita. Ya, insyaallah hari ini kita akan memasuki juz baru ya, setelah 1 tahun lebih ya kita menjalani juz 30. Alhamdulillah selesai juga. Insyaallah tinggal tersisa 29 lagi ya. Jadi kalau 1 juz itu 1 tahun ya berarti tersisa 29 tahun lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ada umur dan masih ada kesempatan buat kita belajar dan masih ada semangat, kita masih bisa jalan di sini. 29 tahun berapa Pak Mundi? 29 tahun umurnya berapa nih? Berapa? 70 tahun. Berarti 40 masih ya? 45 gitu ya. Alhamdulillah, saya 45. Kalau yang sudah 50 ya berarti 30 tahun berikutnya insya Allah 80 tahun. Masihlah sehat ya, insya Allah masih sehat. Masih sehat, insya Allah bisa.
Biasanya begitu nanti orang-orang yang berinteraksi Quran, Masya Allah. Satu di antaranya saya baca dari keterangan para ulama, orang yang mengaktifkan diri dengan Quran itu, walau alam apakah itu kemudian ada dalil ilmiahnya apa tidak, walau alam ya, itu jarang yang kemudian nanti di usia senjanya itu mengalami kepikunan. Karena orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, apalagi menghafal Quran, itu terasah terus ingatannya, gitu ya. Ya, terasah terus daya pikirnya, sehingga mudah-mudahan itu betul adanya dan bisa dibuktikan secara ilmiah, gitu ya. Dan tentunya Al-Quran menjadi kebutuhan dasar ya buat kita, menjadi kebutuhan dasar. Tahapan awal dalam kita berinteraksi dengan Quran adalah tentu membacanya, ya, qiraatul Quran, kita membaca Al-Quran ini. Standar yang tentu tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggalkan adalah satu komponen makharijul huruf beserta sifat-sifatnya, lantas hukum tajwidnya. Itu adalah komponen dasar yang melekat di sana, yang punya akibat fatal ya manakala hal tersebut diabaikan, ditinggalkan. Maka insya Allah meski berjalannya tertatih-tatih mencoba menghidupkan ingatan-ingatan kita tentang hukum-hukum yang ada, tapi saya percaya dan yakin selama itu istiqamah, maka tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang kemudian tidak mungkin kita nggak bisa, insya Allah, selama ada upaya yang serius, ada keinginan yang kuat, didukung pula dengan circle yang baik. Yang terkadang semangatnya kuat tetapi circle-nya nggak bagus, itu juga punya dampak yang luar biasa. Ya, ngaji ucruk-ucruk sendirian, ngobrol akhirnya kita. Tidak, kalau kemudian ada teman yang lain, energi itu muncul, semangat itu muncul. Ketika ada si A disuruh membaca, si B suruh membaca bergiliran, gitu ya, itu bisa jadi sumber inspirasi, gitu ya. Ketika melihat kehadiran teman kita yang mungkin usia di atas kita gitu, tapi masih punya giroh semangat yang baik, itu insya Allah akan bisa menjadi pemompa semangat kita gitu. Dia aja masih semangat gitu ya, dia aja masih mampu datang gitu ya, maka saya nggak mau kalah gitu. Maka dalam urusan sebagaimana saya sampaikan di pertemuan kemarin di malam Senin gitu ya, di malam Senin, bahwa konsep dalam melakukan amal soleh adalah fastabiqul khairat, ya, ini berlomba-lomba. Ya, namanya berlomba-lomba itu adalah tentu ingin menjadi yang terbaik gitu, ingin menjadi yang terbaik, ya, ingin menjadi yang terbaik di antara yang ada. Baik, kita hari ini masuk juz 1. Insya Allah hari ini kita mulakan dengan pembahasan mengenai suratul Fatihah, sambil kita betul-betul tahsinkan, perbaiki gitu ya, bacaan suratul Fatihah. Dan apalagi ini adalah bacaan rutin yang kita baca setiap kita sholat dan menjadi rukun. Dan yang kedua, bahwa sekalian punya potensi besar untuk tampil ke depan, maka dikelirkan ini suratul Fatihah. Kalau ditanya hafal, insya Allah tidak ada yang tidak hafal, semua hafal. Cuman hafal pada tahap mana nih gitu ya, hanya hafal atau kemudian hafal yang memang disertai dengan kaidah tajwidnya. Baik, nanti saya baca seperti biasa, setelah itu diikuti
Dan nanti kita telah satu persatu ayat yang ada dan nanti kita coba pergilirkan. Kalau waktunya cukup semua, kalau enggak nanti perwakilan bergantian di pertemuan yang akan datang. Sudah bawa Al-Quran masing-masing nih ya, sudah naik kelas berarti bawa Al-Quran. Gak jadi sama lagi gitu ya, gak jadi sama, taruh di belakang, udah kelar kita. Alhamdulillah. Insyaallah. Cuman sayang kemarin kita belum wisuda ya. Harusnya di wisuda sudah tamat juz 30 gitu ya. Di wisuda ini harusnya. Ya, dipakein apa? Apa namanya? Toga gitu ya. Pakein toga kita sudah selesai khatam juz 30 gitu ya. Baik, sudah ketemu surat Al-Fatihah semuanya ya? Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti biasa dalam bab makharijul huruf jim, jangan ada desisan. Jangan ada kecerekan sedikit. Nah, bunyi itu tolong dihindari, tapi letakkan tengah lidah dengan langit. Ji, bersih tuh. Ji, nirrojim. Tuh, beda tuh. Ada desisnya, ada yang kedua enggak, dan dia bersifat jahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati melafadzkan huruf ba, bis, jangan ada ambil-ambil bis, mengawal kayak seperti dengung dulu, bis. Kalau di slow motion kan jadi bis dengan bis, ada mengawal dengan bis. Hati-hati, bis bunyi sin harus ngalir, jangan disekat, jangan disekat, jangan disyidahkan. Bismillah, biar ngalir. Bismil bertasydid, jangan bismillah, bismillahir, hinya tipis, jangan ke bawah ke huruf o deh. Ha bersih, jangan terlalu besar jadi ha. Bukan hir bertasydid, nirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf matnya berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahman jangan berlebih-lebih, hanya dua aja. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kedua. Jangan sampai kelipet jadi al. Nah, kesana jadi le. Dia punya sifat bainiyah. Dia disyidahkan, ditekan tidak, tapi ngalir banget juga tidak. Tapi nggak, sekali lagi, banyak di antara kita belajar tahsin, biasanya latihannya begitu, dihentak-hentak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyiddah.
maka dialirkan. Dinikmati itu dialir. Alhamdulillah. Itu kan berarti nggak ada bainiyahnya, nggak ada alirannya di situ. Padahal dia punya sifat bainiyah atau tawassud. Ditahan banget jangan, tapi ngalir banget seperti huruf sin tentu tidak. Nah di sini karena dia mengalir meskipun sedikit, ada potensi kalau udah hati-hati jadi le. Hati-hati di situ. Alhamdulillah, paksain di situ. Alhamdulillahi, jangan ke bawah jadi hi. Alhamdulillahi, hi rabbil, kasih aliran dikit. Hi rabbil kaget sih. Yang juru kuncinya nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hirabbil, sedikit pun tidak boleh. Hirabbil alamin. Ulangi 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Masih kepanjangan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Pak Mudi hati-hati, kurangin dikit mannya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki, punten, tidak ada tasdidnya di situ, jangan maliki maliki. Ya, nggak ada tasdid. Maliki datar nyambung ya. Maliki kadang ada yang baca maliki nggak boleh, di situ nggak ada tasdid. Harus dimonyongkan bibirnya. Maliki middin bertasdid. Tasdid itu harus ditahan dulu. Middin, jangan middin. Ngunci. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Sekali lagi yang lantang. Maliki 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Harus ada nabrohnya, dinaikkan. Iya, jangan ditekan di situ. Ada tasy. Kana. Naknya nggak boleh kepanjang aja. Kana. Nggak ada matnya. Kana. Kana. Huruf ain begitu. Ya. Kana. Tapi jangan naknya kepanjangan jadi kana pengen ngejar a-nya itu. Jadi kepanjangan di naknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi i-nya bergeser dari jadi iya, hati-hati ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedain. Nasi, harus beda huruf shadnya. Nasi, ihdinas siratal mustaqim. 3. ihdinas siratal mustaqim. Bertasydid huruf shadnya. Ihdinas, nahan dulu nih. Nah biasanya ini punten ya, hati-hati nih buat yang muazin. Jadi di bab setelah hayya 'ala shalah apa? Di hayya 'ala shalah itu bertasydid ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas. Jangan hayya 'alas shalah, hayya 'alas. Harus double. Mondoi. Ini waktunya berarti dah ya. Mau azan? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, ujung lidahnya langsung tempelkan ke ujung gigi atas. Lazi, hati-hati. Lazi, siratal ladzina an'amta, jangan terlalu kaku. An'amta alaihim. Ya, saya ulang. Sira, bukan sira, pakai huruf shad. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jangan diputus alaihim. Ada gitunya. Ghairil, bibirnya tidak usah dimonyokkan. Sebagaimana yang sering kita pelajari, tidak ada monyong di situ. Ghairil, nggak ada tarikan. Ghairil manya tipis, bukan ghairil maghdubi alaihi, sama-sama ghairil maghdubi alaihim walau. Nah, tasydidkan dulu nih. Walau pas di sini mat lazim mustaqal kalimi harus dinabrohkan di situ. Nah, naik dulu ya, jangan waladhdallin. Ya, ghairil 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lain walad lain do walallon. Nah, di sini naik ya. Posisinya naik. Walallin. Ayo, ghairil 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Oke. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nir-Rahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Ini insyaallah familiar lah ya. Ini karena tiap saat kita baca gitu ya. Hanya saja memang pelan-pelan juga harus dilurusin gitu ya. Suratul Fatihah ini turun di mana? Termasuk Makkah apa Madinah? Makkiyah. Ya, kalau Makkah berarti disebut dengan surah Makkiyah. Kalau Madinah namanya Madaniyah. Salah satu karakter suratul Makkiyah itu adalah porsi ketauhidannya kuat. Ya. Porsi ketauhidannya kuat, membahas mengenai urusan-urusan tauhid. Ya, bahkan ini suratul Fatihah itu adalah Ummul Quran. Apa itu maksudnya? Ibunya Quran, induknya Quran. Perasan dari 30 juz itu ada di sini. Ya. Jadi perasan dari 30 juz itu ada di 7 ayat suratul Fatihah. Jadi kalau 30 juz itu diperah, diambil sari-sarinya, diambil intinya, itu semuanya sebenarnya termaktub di dalamnya. Karena kalau kemudian ditelusuri suratul Fatihah itu satu berbicara mengenai dasar kita beragama, yakni tentang keimanan. Itu paling dasar yang harus dimunculkan. Yang kedua, meskipun secara eksplisit itu enggak langsung, akan tetapi mensyariatkan di sana tentang tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kata iyyaka na'budu, ya, yakni tugasnya adalah untuk beribadah. Ada ketauhidan, ada urusan ibadah yang nanti dijabarkan di ayat-ayat lain dan diperkuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian beribadah yang benar menurut aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya kehendaki.
Yang ketiga adalah berbicara tentang manhajnya, yakni alur kehidupannya, jalan yang ditempuh seperti apa. Maka di situ ada kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita berharap kata ihdinas siratal mustaqim agar diberikan petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, maka dijabarkan di sana. Siapa jalan yang lurus itu? Yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang apa itu? Diberikan nikmat. Siapa yang dikasih nikmat oleh Allah? Yang diberikan kebaikan oleh Allah? Minan nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Ini ya. Jadi ini jalan yang kemudian nanti terselamatkan. Maka ghairil selanjutnya jangan mengikuti jalan-jalan selain daripada itu, yaitu jalan orang-orang ghairil maghdub. Maghdub itu apa? Yang dimurkai, ya, yang dimurkai oleh Allah. Pula jangan mengikuti orang-orang yang dhalin, yang sesat. Jadi tiga muatan besar di dalam surat Al-Fatihah ini, mengapa ia merangkum semua kejadian dalam agama ini, ya, mulai dari keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita, lantas kemudian ibadah kita, mencari surganya Allah. Sudah itu jalannya. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri. Kenapa? Ta'awud pas sholat boleh, selama tidak dijaharkan. Jangan dijaharkan ya. Maksudnya ya ketika baca surat Al-Fatihah diawalkan dengan ta'awud boleh, tapi tidak dijaharkan. Jadi imam tidak dijaharkan. Misalnya Allahu Akbar, a'udzu billah, menyelisih ini nanti aturan yang ada. Ya, boleh, tapi a'udzubillahi minasyaitonir. Bahkan termasuk sebahagian di basmalahnya adalah disirkan, sebagian disirkan. Kalau saya masih mengikuti yang dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi ikhtilaf di sana. Tapi ta'awud saya belum pernah mendengar ya sampai saat ini. Belum pernah mendengar ada imam baca ta'awudnya dikeraskan. Nah, kalau ada kita coba datengin dia. Kenapa biar kencengin gitu ya? Tapi boleh dipelankan. Mohon maaf, ini kan bacaan yang selalu ulang-ulang. Ya, ketika imam nih, imam membaca jahar kan biasanya ya lambat gitu. Tapi ketika membaca sir itu seolah-olah kita baru sampai baca misalnya nih salat zuhur itu baru ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba dia udah ruku aja gitu ya. Itu sebenarnya bacaan itu kan mesti sama kali gitu ya, nadanya gitu walaupun dibaca sir gitu. Mestinya begitu ya. Cuman berbeda ya. Gini, maksud saya, Bapak rasain gitu ya. Bapak rasain. Saya sering mencoba begitu, Pak. Kalau saya sholat malam gitu ya, itu cenderung saya jaharkan, saya bunyikan. Intinya saya bersuara. Dan itu memang lebih lambat, Pak. Karena kadang ketika orang membaca nggak dikencangkan, nggak dibunyikan, itu nggak peduli itu narik napas nggak narik napas, ditabrak gitu ya, sehingga jadi cepat. Contoh tadi kurang doang gitu ya. Kadang-kadang kan harus baca kita dulu gitu ya. Kalau mau baca ini aja lumayan lama tuh. Mungkin dia nggak baca kali. Baru dapat separuh udah ruko gitu.
baru-baru baca sekarang gitu kan. Kita ada di mana-mana. Iya. Imam kan. Tapi ada beberapa kemungkinan. Beberapa kemungkinan begini. Kalau dibaca sir, dibaca pelan, itu mungkin dia mewasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beda dengan bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih tertib sebenarnya. Kalau bersuara itu lebih tertib. Seyukianya sih nggak berbeda, seyukianya. Ya, seyukianya nggak berbeda. Tapi kalau kemudian imam serasa lebih cepat, berhusnuzonnya satu, mungkin diwasolkan membacanya. Atau yang kedua, memang ada kaidah diperbolehkan membaca dengan tempo cepat boleh, selama tidak menyelisihi hukum tajwidnya. Jadi kalau misalnya Syekh Al-Matrud gitu ya, itu membacanya cepat tuh, membaca cepat, tapi cepatnya menggunakan kaidah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cepat. Dan itu disukai gitu ya biasanya. Kalau disukai bahkan di request mulu kan gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama gitu. Mantul dah, batuk-batuk dulu di belakang gitu. Itu kode keras gitu ya. Seyogianya walaupun bahkan gini nih, ini kadang sering kita sampaikan. Menjeda, bahkan hukumnya nggak boleh gini, nguap, batuk, lantas kemudian melanjutkan dalam hati. Misalnya gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam membaca surat Al-Fatihah nggak boleh. Bapak nanti buka dalam apa namanya, Safinatun Najah aja, Safinatun Najah. Itu haram hukumnya, nggak boleh. Ya harus berhenti dulu. Ya misalnya kita nguap pada posisi di mana kita misalnya alhamdulillah, selesaikan nguapnya, berarti ngulang lagi tadi di bacaan alhamdulillah. Kita kadang enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayang gitu ya. Ngelewat itu ya alhamdulillah. Jadi nggak mau ketinggalan ketika nguap itu sayang ada jeda nanti kelamaan gitu ya. Jadi disambung tuh nggak boleh. Nggak boleh. Ya kalau kemudian kita nguap selesaikan nguapnya. Kalau kemudian ada di tengah-tengah memotong bacaan ayat kita, maka kita ngulangi lagi. Sebagai makmum. Ya sebagai makmum. Sebagai makmum juga begitu. Nggak selesai tuh. Nggak apa-apa kalau mau udah selesai aja. Pokoknya makmum itu enteng aja lah. Jadi makmum itu enteng aja. Mau selesai nggak selesai biarkan imam. Meskipun ada satu pendapat yang mengatakan kalau memang nggak selesai urusan Fatihah segerakan. Agak terlambat sedikit sebagian. Kalau saya mengikuti yang tidak. Kalau saya misalnya sudah iya karena berdua iya karena Allahu Akbar ya sudah ikut. Apalagi tahu nih karakter imamnya itu dengan tempo cepat. Ya kita jangan terus alhamdulillah dapat bismillah aja udah kelar gitu. Udah tinggal gitu. Ya. Jadi beda-beda ya imam ABC itu beda-beda, ABCD orangnya berbeda-beda. Ada yang temponya lambat, ada yang temponya sedang, ada yang cepat gitu ya. Cuma yang saya sering dapat itu begitu. Entah itu kejeda batuk, kejeda nguap atau kejeda apalah begitu ya. Itu dilanjutkan, nggak boleh dalam surat Al-Fatihah menjeda di situ nggak boleh. Kalau memang menjeda boleh, tetapi harus disempurnakan. Tadi contohnya nguap itu, yang sering ada libab nguap. Bismillahirrahmanirrahim. Gak mau ketinggalan di situ ya. Hati-hati ya, jangan diulang. Kalau gak kebagian ya sudah ikutin imam,
Makanya kenapa imam itu jarang ngantuk? Kenapa imam itu jarang ngantuk? Karena disuarakan. Kenapa? Kalau mau silakan boleh ngantuk. Imam ngantuk rusak kita. Maka imam, saya jarang mendapati imam itu kemudian banyak nguap, itu jarang. Karena satu bersuara, butuh energi dia, butuh konsentrasi. Nah, makmum itu suka kehilangan konsentrasi. Apalagi bacaannya nggak kita pahami. Udah makin hilang konsentrasinya, kemana-mana pikiran, akhirnya lambat laun sering nguap. Bahkan nggak sadar kalau ruku gitu ya. Jadi cenderung biasanya kalau jadi imam, berapapun bacaan panjangnya itu dia melek aja. Ya gitu ya. Nah, karena dia punya tanggung jawab yang besar. Ya kalau penumpang silahkan aja, mau ngantuk, mau tidur, sopir ngantuk rusak semua gitu. Ngobrol kita. Ya datang ya langsung tidur gitu. Tapi imam nggak boleh. Nah, Insya Allah. Jadi sayangnya gitu ya. Meskipun kita bacanya, apalagi kalau saat sendiri bacanya itu sir, tetap dijaga. Jangan terus seenaknya. Harus tartil, tetap tartil. Makanya kan kalau Imam Syafi'i menyarankan ketika sholat itu seakan-akan berbisik, kedengaran sama telinga kita. Jangan sholat pakai ilmu kebatinan. Udah diem aja dari awal gitu ya. Apa sholat sendirian gitu diem aja gitu, supaya khusyuk Ustadz gitu ya. Nah harus gerak, bibirnya harus gerak. Nah bibirnya harus gerak. Pola alam bisa. Kalau itu waktu yang makmum tapi bahasanya agak kedengaran yang lain itu karena ganggu juga. Selama nggak berlebihan ya, paling kedengaran pada bunyi-bunyi yang seperti bunyi sesnya itu saya suka kedengaran, saya sendiri suka melakukan begitu ya. Nah, bunyi itu sesnya itu kedengaran. Selama yang penting jangan terlalu kencang lah gitu ya. Karena kencang sudah diwakili sama imam. Yang kencang diwakili sama imam. Nah, gimana? Nggak tahu Jo, apa ya? Kalau imam kadang-kadang kan udah ini pada suka ngeritik imam. Imamnya kayaknya nggak selera. Astagfirullah. Masih ada yang itu nggak mau. Gimana? Ini imam kan sudah salah terakhir. Sebelum itu udah kiri lah, udah selesai. Makmum kan ada yang kadang-kadang ada yang nggak kompak pun nggak bareng, itu gimana? Bacanya nggak selesai. Jangan salahin imam ya, makmum. Kenapa dia nggak mau kompak? Jadi menuntaskan bacaan itu dibolehkan selama nggak lama gitu ya, nggak terlalu lama lah gitu ya. Misalnya beberapa detik nanggung ya selesaikan, udah jadi masalah ya. Tapi jangan sering-seringan. Makanya tadi punten ya, perlu menciriin imam. Ini imam dengan tempo seperti apa? Gitu. Kalau memang kita paham nih, saya pernah gitu ya, kayak kemarin ya sholat asar, ya sholat asar. Buat saya yang penting kalau di awal di rakaat pertama itu kan bisa ngukur tuh. Itu saya Fatihah sudah membaca surah, saya ambil alam nasroh. Oh, udah ruko gitu dalam hati, belum ruko berarti panjang juga. Saya tambahin gitu atin gitu ya. Itu baru ruku, berarti panjang nih gitu ya, panjang dia bacaannya, ngambil nggak tahu itu memang baca Fatihahnya lambat, tartil, atau memang milih suratnya yang panjang gitu. Akhirnya saya ngambil rakaat kedua, ya lanjutan bacaannya agak panjang jadinya gitu ya, ketahuan di situ, berarti imamnya. Tapi kalau imam baru dapat, anak bodoh, udah ruku, nah rakaat kedua jangan kemudian kita salah jalan. Tahu nih, oh dia cepat ya, bacanya dipercepat. Ya, sudah tahu imamnya biasa balapan gitu kan. Lantas kemudian kita santai ya ketinggalan. Baiknya ya kalau imam sudah ke kiri ya kita segera mengambil. Assalamualaikum warahmatullah, segera.
Nah, kecuali dia ngantuk, nggak loh, gimana sudahnya? Itu ditowel lah kalau yang begitu. Tapi memang ya ada yang begitu kurang kompak gitu ya. Memang baiknya ya kalau tinggal beberapa saat memungkinkan kita kejar sampai selesai ya. Tapi kalau kemudian ini baru dapat sedikit tahu-tahu kelar, ya cukupkan. Nanti biar imam yang nanggung. Nah, ada imam yang nanggung. Berat. Jadi dalam sholat itu meninggalkan doa kita. saya sering sampaikan gini, perlu kita pahami ada bacaan-bacaan yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Sunnah itu apa sih? Secara fikih aja, secara fikih ya biar kita gampang. Apa sunnah itu? Kerjakan, nggak dikerjakan. Nah ini secara fikihnya gitu kan ya, secara fikihnya gitu ya, secara fikihnya. Meskipun mestinya ya kalau ditinggalkan rugi kan gitu ya, sayang gitu ya. Tapi secara fikih tidak mengapa. Ya jadi kita masuk wajib apa enggak? Yang wajib apa? Bacanya Fatihah. Jadi kalau kemudian dia nggak baca iftitah, status sholatnya sah tidak sah? Sah. Nggak baca Quran? Sah. Nggak baca Quran tetap sah. Status sholatnya ya sah, karena dia hanya menjalankan yang wajibnya. Boleh. Tetapi tadi ya, kecuali kalau kita dalam sholat buru-buru, sholatnya itu memang ditunggu. Sholat di terminal ditungguin bis gitu. Di rest area gitu kan ditungguin bis. Jangan terus mentang-mentang kita hafal surah An-Naba baca An-Naba. Itu enggak boleh yang begitu kita memisahkan diri boleh Pak, memisahkan diri boleh. Jadi sholat dalam keadaan terburu-buru sementara kita mendapati imam itu lama gitu ya, maka kita boleh memisahkan diri. Memisahkan diri langsung membuat gerakan sendiri boleh gitu sebenarnya. Cuman nggak lazim aja di kita, tapi itu boleh. Pasti gelisah lah yang begitu. Udah tungguin kecuali kita yang bawa aman gitu ya, yang bawa aman. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau memang itu yang wajib tunaikan, yang tidak maka pilihan. Ya pilihan. Tidak sampai pada derajat sah, cuma tidak sah gitu ya. Hanya saja memang sayang. Jangan pakai sepatu. Ada gitu. Ya saya nggak mau menduga-duga, selesaiin. Yang baik selesaiin. Yang baik selesaiin. Apalagi kalau saya sendiri, baiknya selesaiin. Ya, kalau misalnya enggak ya sekalian nggak usah. Ya, enggak sekalian. Dan tadi saya bilang itu masuk ranah sunnah. Kalau kemudian terawih waladhdallin amin nun Allahu akbar, insya Allah banyak yang request begitu. Dulu ingat deh serius, saya kecil itu imam almarhum dulu masih ini. Kalau sholat tarawih itu yang dibaca adalah surah-surah di awal yang ada huruf muqatta'ah. Alif lam mim Allahu akbar, nanti alif lam ra Allahu akbar, kita Yasin, itu doang yang diambil. Iya. Sama yang diambil itu huruf-huruf awal doang. Yasin. Saya bilang, waduh, enggak Yasin doang gitu. Yasin gitu. Itu masih penting enggak? Allah Toha ya. Enggak segitu Toha. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar kita. Sod Nun. Udah. Enggak ada, mana ada. Ya, ada. Itu ada panjang alif lam mim, kalau mim doang enggak ada. Itu nandain kemarin nggak hatam kayaknya. Ya Allah. Masya Allah.
Tapi ya mudah-mudahan guyonan-guyonan ini nambah ilmu lah ya. Guyonannya ada isinya gitu ya, tidak terlalu kaku insyaallah. Mohon maaf lahir batin melewati waktu yang disepakati tadi jam 6, sekarang setengah 7 kita ya kita sama-sama akhirkan berhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam